Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali di Laboratorium Anatomi FKIK UMY. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama mempelajari praktikum blok 5, yaitu tentang blok indera dan integumentum. Di mana untuk praktikum anatomi di blok indera dan integumentum ini ada dua materi, yaitu organon visus dan organon vestibulo-koklearis. Perkenalkan, saya Dr. Rizal Andi Kusnomo. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi praktikum tentang organon visus. Ya, pada organon visus merupakan salah satu panca indera kita, yaitu organ penglihatan. Di mana pada organ penglihatan ini atau organ visus ini terbagi atas yang pertama yaitu oculus atau oculi, mata itu sendiri, beserta dengan saraf mata atau nervus opticus, dan juga organ aksesoris mata atau organ oculi aksesoria. Nah, kita ketahui bahwasanya oculus atau mata itu terbagi atas bulbus oculi atau bola mata, dan nanti ada nervus opticus atau saraf matanya. Adapun untuk yang organ tambahan mata atau organ oculi aksesoria, nanti kita akan pelajari tentang palpebra, baik palpebra superior, inferior, konjungtiva, ya, baik konjungtiva palpebra atau konjungtiva bulbaris, dan juga nanti kita pelajari tentang otot-otot ekstraokuler atau musculi oculi, dan yang tidak kalah penting yaitu tentang aparatus lacrimalis. Ya, jadi sekalian bisa melihat ini merupakan manekin tentang organ visus, yaitu struktur bola mata kita, ya. Nah, di mana bola mata ini atau bulbus oculi ini nanti berada di daerah regio orbita. Nah, ini tentunya kita akan mengingat kembali, adik-adik dulu pernah mempelajari tentang kranium, ya, di mana daerah inilah yang dinamakan regio orbita, ya, atau daerah orbita. Nah, bola mata ini atau bulbus oculi ini nanti berada di daerah regio orbita, terutama adalah di bagian cavum orbita atau rongga orbita atau rongga bola mata ini, ya, di mana cavum orbita ini berbentuk kerucut, ya, atau piramid. Nah, lebih tepatnya adalah berbentuk piramid, ya, di mana bagian dari basisnya ini, bagian depannya ini, yaitu ini pas kalau saya tunjuk ke dalam ini, yaitu namanya aditus orbitalis, ya, atau bagian basisnya, ya, bagian basis ini, bagian depannya. Kemudian yang di bagian dalamnya ini atau posteriornya ini nanti berupa kerucut, itu tepatnya kurang lebih di daerah medial, ya, nanti akan ketemu dengan foramen opticum, ya, yang sudah kalian pelajari pada saat di blok pertama, ya. Nah, berbicara tentang cavum orbita ini, itu mempunyai 4 sisi dinding, ya, yang sudah dulu kita pelajari, di mana ada margo medialis, ya, kemudian ada margo superior atau supraorbital, margo infraorbital, dan margo medialis. Maaf, yang di sini tadi yang paling luar adalah margo lateralis, kemudian paling atas adalah margo supraorbital atau superior, dan margo infraorbital, dan yang terakhir dekat dengan hidung ini adalah margo medialis. Ya, tidak hanya bulbus oculi yang berada di cavum orbita, juga kita akan dapatkan di dalamnya itu ada jaringan lemak atau jaringan adiposa, ya. Dan nanti di bagian belakangnya itu juga terdapat nervus opticus, di mana nervus opticus itu nanti akan menembus pada bagian posterior dari bola mata luar, yaitu sklera, ya. Nah, nanti kita akan pelajari satu persatu. Baik, kita lanjutkan, ya. Setelah kita tadi sampaikan tentang pembagian dari organon visus, yaitu terdiri atas bulbus oculi beserta dengan nervus opticus, ya. Dan yang tidak kalah penting yaitu organ tambahan mata atau organ oculi aksesoria. Nah, kita pelajari terlebih dahulu tentang
organ oculi aksesoria ya, atau organ tambahan pada mata ya. Yang pertama yaitu, coba kalian bisa lihat di sini ya. Ini ada oculus dextra ya, mata kanan, dan yang ini adalah oculus sinistra atau mata sebelah kiri ya. Dimana coba kita lihat biar kalian tahu bahwasanya ini adalah daerah temporal ya. Yang di sini adalah daerah nasal, ini adalah daerah temporalnya. Jadi sudah betul bahwasanya yang di sebelah ini adalah oculus dextra atau mata kanan, dan yang di sebelah kirinya atau yang satunya ini adalah oculus sinistra ya. Jadi adik-adik tidak usah bingung. Coba kita lihat organ oculi aksesoria ya. Yang pertama yaitu, nah ini adalah kelopak mata ya. Baik kelopak mata atas maupun bawah, ini yang dinamakan palpebra superior dan palpebra inferior ya. Terus kemudian jangan dilupakan di daerah atas ini ya, itu ada alis ya, kalau Indonesianya. Nah, kalau pada bahasa anatominya itu dinamakan supercilium atau supercilia. Kemudian di ujung-ujung dari palpebra ini ya, baik di palpebra superior dan inferior, itu juga ada bulu mata. Nah, bulu mata ini namanya silia ya. Karena letaknya ada di atasnya dari silia, maka alis ini dinamakan supercilium atau supercilia. Ya, jadi jangan sampai bingung ya. Terus kemudian, nah ini tadi kan ada palpebra superior dan palpebra inferior. Nah, palpebra superior dan inferior ini nanti akan bertemu di bagian medialnya dan di bagian lateralnya. Pertemuan inilah yang dinamakan komisura. Ya, karena ini letaknya ada di bagian medial, maka bagian ini, pertemuan ini, yaitu pertemuan antara palpebra superior dan inferior, ini dinamakan komisura palpebrarum medialis. Kemudian sedangkan yang satunya ini adalah komisura palpebrarum lateralis ya. Terus kemudian di bagian komisura ini itu membentuk sudut ya, sehingga dikatakan anguli oculi ya. Anguli oculi. Ini yang medialis, yang di sini adalah yang lateralis ya. Atau angulus oculi medialis, dan yang satunya ini adalah angulus oculi lateralis. Oke. Terus kemudian kita lanjutkan pada saat palpebra superior ini dan inferior ketemu. Nah, ini pada saat kita menutup mata, maka akan ada pertemuan. Nah, pertemuannya bukan di bagian pojok-pojoknya ini, tapi di tengah ini ya. Nah, pertemuan inilah yang dinamakan rima palpebrarum. Nah, ini adalah rima palpebrarum ya. Kemudian ada bagian yang menonjol meninggi ya di daerah ini ya. Contohnya saya akan memberikan di bagian palpebra yang inferior saja. Nah, ini. Nah, coba kalian bisa lihat di sini ya. Nah, ini ada peninggian di bagian posteriornya. Peninggian inilah yang dinamakan limbus palpebra posterior. Sedangkan yang di bagian depannya inilah dinamakan limbus palpebra anterior ya. Kemudian setelah kita berbicara palpebra superior, inferior, kemudian ada pertemuan antara kedua palpebra dan juga sudut pada bagian komisuranya tadi ya. Kemudian ada supercilium, ada silia. Nah, kita buka atau eversi ya, kita buka kelopaknya ke bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, maka akan terlihat ada lapisan ya di bagian ini ya, di bagian palpebra. Jadi yang melapisi palpebra di bagian dalam ini dinamakan konjungtiva palpebra ya. Sedangkan yang di luarnya ini adalah dilapisi oleh kutis atau kulit. Ingat, palpebra ini di bagian luarnya dilapisi oleh kutis, sedangkan di bagian dalamnya itu dilapisi oleh suatu membran yang
tipis ya, ini yang dinamakan konjungtiva palpebra ya. Konjungtiva palpebra ini juga nanti akan melanjutkan menutup di bagian skleranya ini ya, di bagian skleranya. Nah, bagian yang menutup sklera bagian depan inilah yang dinamakan konjungtiva bulbaris atau konjungtiva bulbi. Kemudian pertemuan antara konjungtiva apa ini tadi? Palpebra dengan konjungtiva bulbaris atau bulbi ini dinamakan fornix konjungtiva ya. Fornix konjungtiva ya. Kemudian antara kedua konjungtiva palpebra dan konjungtiva bulbaris atau konjungtiva bulbi itu ada ruangannya. Nah, ruangan itulah dinamakan sakus konjungtiva ya. Kalau perbatasan atau pertemuan antara konjungtiva palpebra dengan bulbi itu namanya fornix, tapi ruangan antara kedua palpebra konjungtiva baik konjungtiva palpebra maupun konjungtiva bulbi itu dinamakan sakus konjungtiva ya. Kita berlanjut ya. Tadi pada pertemuan kedua palpebra ini dinamakan komisura ya. Kemudian ada bagian sudutnya, ini yang dinamakan angulus oculi ya, baik medialis maupun yang lateralis. Bisa dikatakan kantus ya, kantus medialis dan kantus lateralis. Nah, coba kalian bisa lihat di sini ya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Nah, ini saya memberikan contoh di bagian kantus medialisnya atau angulus oculi yang medialis. Nah, ini saya akan buka lagi. Nah, di bagian kantus medialisnya ini itu terdapat bagian yang menonjol. Nah, ini adalah bagian yang menonjol. Bagian menonjol inilah yang dinamakan karunkula lacrimalis ya, karunkula lacrimalis. Nah, karunkula lacrimalis ini itu nanti melekat di bagian lipatan yang agak menjorok ke dalam ini. Lipatan inilah yang dinamakan plica semilunaris ya. Ini adalah plica semilunaris. Bagian medial ya, ini dari mata kita tadi ya. Itu ada di bagian palpebra inferior maupun superior. Nah, ini yang saya tunjukkan di bagian yang palpebra inferiornya. Itu terdapat bagian di sini ya, itu yang menonjol. Nah, bagian yang menonjol ini namanya papilla lacrimalis ya. Papilla lacrimalis yang inferior, meskipun di bagian superior juga ada ya. Nah, di bagian papilla lacrimalis ini, bagian ujungnya itu ada lubang. Nah, lubang itulah yang dinamakan punctum lacrimalis inferior, karena ini letaknya ada di inferior. Sehingga kalau letaknya ada di atas ini namanya punctum lacrimalis superior ya. Nah, itu nanti yang lubang atau punctum tersebut tempat dilaluinya oleh air mata atau lakrimal ya. Baik. Terus kemudian nanti kita akan bicarakan tentang perjalanan air mata yang melibatkan struktur pada air mata tersebut, yaitu aparatus lacrimalis. Ya, kita lanjutkan untuk aparatus lacrimalis, yaitu struktur-struktur yang terlibat pada perjalanan air mata ya. Yang pertama yaitu produksi air mata itu oleh glandula lacrimal. Nah, ini lacrimal gland ya, atau glandula lacrimalis. Letaknya ada di bagian depan ya, ini ya, frontosuperotemporal ya. Jadi depan, atas, dan di bagian temporal ya. Ini ya, atau supero-temporalis juga boleh. Ada yang mengatakan fronto-supero-temporalis atau supero-temporalis karena letaknya ada di atas dan di bagian dekat dengan temporalnya. Ya, ini yang menghasilkan air mata atau lakrimal. Ini yang dinamakan glandula lacrimalis. Nah, setelah menghasilkan air mata, maka air mata tersebut nanti akan dikeluarkan melalui ductus excretori ya pada glandula lacrimal ini di sini ya. Yang nantinya dia akan bermuara di
bagian fornix-nya ya, fornix conjunctiva superior yang ada di dalam ya, yang tadi sudah kita sampaikan ya, fornix conjunctiva superior ya. Kemudian setelah bermuara di fornix conjunctiva superior ya, tentunya kita dengan tidak sadar akan melakukan kedipan mata ya, atau di bagian yang bening ini, nah itu namanya kornea yang nanti kita akan bahas, itu juga akan ada refleks ya. Nah, ada refleks kornea ya. Refleks kornea ini nanti otomatis kan kornea ini tidak boleh kering ya, sehingga kalau kering maka akan terganggu di bagian korneanya. Nah, dengan adanya refleks tersebut maka kita akan berkedip. Nah, dengan berkedip terus kemudian mengikuti gaya gravitasi ke bawah, maka air mata yang berasal tadi yang mengular dari fornix conjunctiva superior nanti akan turun ke bawah, terus kemudian dari superior yang lateral menuju ke medial. Ini kan dari atas lateral ya menuju ke medial. Nah, pas pada saat menuju ke medial ini nanti akan masuk melalui, nah ini tadi punctum lacrimal ya, punctum lacrimal, baik yang inferior maupun superior tentunya ya. Nah, setelah itu air mata yang masuk dari punctum lacrimal ini nanti akan melanjutkan ke saluran yang lebih kecil. Nah, ini saluran yang lebih kecil yang berada di bawah dan di atas ini yang dinamakan canaliculi lacrimalis ya, baik canaliculi lacrimalis inferior maupun yang superior. Kemudian air mata tersebut ya, setelah dari canaliculi lacrimalis baik superior inferior akan bermuara atau mengumpul di daerah kantong ini dinamakan saccus lacrimalis ya, lacrimal sac ya, saccus lacrimalis. Kemudian setelah berada di saccus lacrimalis ini air mata akan melanjutkan ke bawah ke kaudal ya, bermuara ke ductus nasolacrimal ini. Nah, ini ductus nasolacrimalis, kemudian menuju ke bawah dan bermuara masuk ke hidung, yaitu di meatus nasi inferior ya. Nah, itulah perjalanan dari air mata, dimulai dari produksi air mata oleh glandula lacrimalis sampai muara akhirnya ada di meatus nasi inferior yang ada di rongga hidung atau cavum nasi atau kavitas nasi ini ya. Nah, bagaimana kalau sampai berlebihan pada saat drainase ini, maka akan keluar lewat palpebra ini ya, sehingga seperti tampak menangis ya. Maka kalau seumpama kita sedih karena kita merasakan suatu kesedihan yang mendalam, atau mungkin kita acting dengan menangis ya, maka ada stimulasi atau rangsangan yang memang mengeluarkan air mata yang berlebihan. Jadi tidak hanya sekedar keluar lewat hidung, tapi juga keluar lewat palpebranya ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk perjalanan dari air mata yang melibatkan struktur pada aksesoria mata, yaitu aparatus lacrimalis. Ya, ini saya tambahkan ya, kalau tadi kita jelaskan dengan kadaver ya, mata asli, nah kita akan menjelaskan menggunakan manekin ya. Mungkin dengan kadaver tadi pada mata yang asli kurang jelas, maka kita jelaskan melalui manekin ini ya, yang berhubungan dengan organ okuli aksesorianya. Kita ketahui di sini ada palpebra inferior ya, kelopak mata bawah, kemudian ada palpebra superior ya. Terus kemudian nah di sini ada alur ya. Ada alur, ini namanya sulcus ya, palpebra temporalis ya, karena ini letaknya di daerah temporal ya, tapi yang bagian inferior ya, di bagian sini. Terus kemudian di sini nanti juga ada sulcus antara palpebra dengan nasal. Bisa dikatakan sulcus palpebro nasalis ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti coba dicek lagi ya. Terus kemudian di daerah palpebra ini ya, coba di daerah bagian posteriornya sini ya.
ini ada suatu peninggian, ini yang dinamakan limbus palpebra posterior, sedangkan yang di bagian depannya ini yang dinamakan limbus palpebra anterior. Kemudian pertemuan antara papilla superior dan inferior di sini ya nanti akan membentuk suatu penyatuan yang dinamakan komisura, baik komisura palpebra lateralis dan komisura palpebra medialis ya. Nah, pada komisura tersebut juga membentuk sudut ya atau kantus, baik kantus lateralis maupun kantus medialis atau angulus oculi lateralis dan angulus oculi medialis. Kalau kedua kelopak mata ini menutup, maka akan bertemu di tengah-tengah ini. Nah, pertemuan antara palpebra superior dan inferior inilah yang dinamakan rima palpebrarum ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan di bagian dari kantus medialis ini itu terdapat bagian yang menonjol ini. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan, bagian yang menonjol inilah yang dinamakan karuncula lacrimalis ya, karuncula lacrimalis. Nah, karuncula lacrimalis ini nanti akan melekat di bagian sini ada lipatan ya. Ada lipatan yang dinamakan plica semilunaris ya, plica semilunaris. Baik. Terus kemudian ini kalau kita eversikan, kita lipat ke bawah, maka nanti ada yang melapisi di bagian kelopak matanya, yaitu yang dinamakan konjungtiva palpebra, sedangkan yang melapisi bagian sklera yang letaknya ada di bagian depan ini namanya nanti adalah konjungtiva bulbaris atau bulbi. Terus kemudian pertemuan antara atau batas antara konjungtiva palpebra yang ada di dalam sana dan konjungtiva bulbi ini yang dinamakan fornix konjungtiva, baik fornix konjungtiva inferior maupun fornix konjungtiva superior. Di mana kalau yang fornix konjungtiva superior tadi itu merupakan muara dari air mata yang dikeluarkan dari ductus excretory glandula lacrimalis ya. Ingat, glandula lacrimalis letaknya ada di bagian sini ya, yaitu di supero temporalis ya. Jadi superior bagian temporal ya. Yang sudah kita sampaikan di awal tadi menggunakan gambar. Terus kemudian di bagian ujung dari palpebra superior maupun inferior ini nanti terdapat bulu mata, ini yang dinamakan silia. Sedangkan di atasnya silia ini di sini ini nanti akan tumbuh alis yang dinamakan supercilium atau supercilia ya. Jadi kalau ada supercilia atau alis, kemudian ada palpebra, ini merupakan suatu bentuk proteksi ya untuk melindungi dari air yang akan masuk ke mata. Terus kemudian ada kelopak ini juga akan mengurangi silau atau sinar cahaya yang masuk ke mata. Itu salah satunya ya. Kita lanjutkan untuk organ oculi aksesoria yang terakhir, yaitu musculi oculi atau otot-otot ekstraokuler ya. Di mana otot-otot ekstraokuler itu nanti ada musculus levator palpebra, kemudian ada 4 otot rectus dan kemudian ada 2 otot obligus ya. Nah, coba langsung ke bagian matanya dan otot-ototnya. Ya, silakan adik-adik bisa lihat. Di sini adalah ada bola mata beserta otot-ototnya ya, ini adalah yang bola mata sebelah kanan. Kemudian ini adalah bola mata dan ototnya yang sebelah kiri ya. Nah, kita akan tunjukkan yang sebelah yang kanan terlebih dahulu ya. Di mana ini merupakan musculus rectus superior ya. Ini yang saya tunjuk merupakan otot ekstraokuler yang bagian nasal ya, ini bagian medial, maka ini dinamakan musculus rectus medialis ya. Ini yang sebelah kanan, bola mata kanan, sedangkan bola mata kiri ini juga kita bisa tunjukkan. Ini merupakan rectus yang medialis atau musculus rectus medialis ya. Ya, ini yang dinamakan
muskulus levator palpebra superior ya, superior. Sedangkan yang di bagian dalamnya lagi, nah ini atau bawahnya lebih ke bawah pundak, ini yang dinamakan musculus rectus superior. Ya. Terus kemudian sekaligus tampak di sini ya, ada yang agak serong begini ya. Ini yang dinamakan musculus obliquus superior ya. Musculus obliquus superior yang berada di bagian bola mata kiri ya. Sedangkan nah ini yang yang sebelah sini ya, sebelah yang kanan. Yang di sini ini adalah tadi yang musculus rectus yang medialis. Kemudian yang sebelah luarnya lateralnya ini dinamakan musculus rectus yang lateralis ya. Kemudian kita lanjutkan di bagian bawahnya apakah kelihatan? Nah, ini kelihatan ya. Bisa. Nah, ini yang dinamakan musculus rectus inferior dan beserta dengan musculus obliquus inferior ya. Ini pada bola mata kanan. Ya, kita lanjutkan untuk di bagian yang bola mata sebelah kiri untuk menunjukkan bagian otot ekstraokuler di bagian bawahnya. Nah, di sini ada nampak ya. Nah, kalau yang di sini lebih jelas ya. Kalau yang ini kurang begitu jelas, kita tunjukkan yang di sebelah kanan saja. Kita ulangi lagi bahwasanya di bagian bawah ini ada musculus rectus inferior beserta dengan musculus obliquus inferior. Kemudian ini adalah musculus rectus superior beserta dengan yang ini ya, yang warna putih ini adalah yang musculus obliquus superior. Sedangkan yang di bagian lateralnya adalah musculus rectus lateralis dan musculus rectus medialis ya. Ditambahkan yang tadi yang di sebelah bola mata yang sebelah kiri yang paling atas ini adalah musculus levator palpebra superior ya. Baik, terus kemudian kita lanjutkan sekaligus untuk yang menginervasi ya, yang menginervasi. Jadi kita tentukan dulu yang diinervasi oleh nervus keempat dan keenam ya, yaitu nervus trochlearis dan nervus abdusen ya. Untuk yang nervus abdusen atau nervus yang keenam itu nanti akan menginervasi musculus rectus yang lateralis ya, sehingga terkenal dengan RL6, rectus lateralis 6. Nah, ini gitu. Terus kemudian untuk yang nervus keempat atau trochlearis itu nanti akan menginervasi yang bagian ini ya, yang bagian ini, yaitu musculus obliquus superior, sehingga dikenal dengan OS4 atau SO4 ya. Kalau SO4 itu ya superior oblique diinervasi oleh 4, kalau OS4 itu ya obliquus superior oleh 4 kan begitu ya. Sehingga ada SO4 RL6. Nah, sisanya itu adalah diinervasi oleh nervus ketiga ya. Jadi diingat-ingat bahwasanya untuk yang musculus rectus lateralis oleh nervus ke-6, kemudian yang musculus obliquus superior oleh nervus ke-4, yang lainnya yaitu musculus rectus superior, inferior, obliquus inferior dan medialis beserta musculus levator palpebra superior itu diinervasi oleh nervus ketiga yaitu oculomotorius. Kita sudah sampaikan kalau bulbus oculi ini tersusun atas dinding dan isi atau ruangan dan isinya ya. Nah, pada bola mata ini atau bulbus oculi ini yang berbentuk sebagai bola ya, seperti bola ini, maka selayaknya seperti pada bumi kita ini yang berbentuk bulat itu ya, terdapat dua kutub atau yang dinamakan polus ya. Nah, polus bagian depan ini dinamakan polus anterior dan yang di bagian belakangnya inilah yang dinamakan polus posterior ya. Nah, ini sekalian saja tampak di sini adalah nervus opticus atau nervus yang kedua, di mana nervus ini nanti akan menembus bagian luar dari tunika fibrosa atau lapisan luar pada bola mata ini ya, yang dinamakan sklera ya. Inilah sklera. Jadi nervus opticus ini atau nervus kedua ini akan menembus pada sklera. Oke. Ya.
antara kedua polus, baik polus anterior maupun polus posterior ini nanti akan terdapat garis, yaitu garis ekuator ya, garis ekuator. Nah, sedangkan kedua polusnya ini nanti dihubungkan oleh garis yang ada di tengah ya. Nah, tentunya harus memakai gambar. Nah, garis yang menghubungkan antara polus anterior dengan polus posterior ini dinamakan aksis optikus ya. Aksis optikus. Ya. Baik. Sudah kita sampaikan di awal bahwasanya tunika fibrosa atau lapisan luar itu ada dua, yaitu kornea ini dan sklera ya. Nah, kornea itu terdapat pada polus anteriornya, tampak bening, transparan ya. Tapi ini adalah sifatnya avaskuler. Apa yang dikatakan avaskuler? Tidak terdapat pembuluh darah ya, ini avaskuler sehingga bening ya, transparan ya. Oke. Dan kornea ini merupakan jendela mata kita ya, sehingga kalau seumpama ini tidak transparan atau bening, katakanlah ada kekeruhan atau mungkin ada gangguan seperti ada darah, nanah dan yang lain-lain, maka akan mengganggu cahaya yang masuk ke bagian kornea ini ya. Maka kornea ini merupakan salah satu dari media refraksi pada mata ya. Terus kemudian antara kornea ini ya dengan sklera. Nah, di sini ada tepi korneanya ya, tepi korneanya yang dimana dia itu sekonyong-konyong menjadi tipis dan tajam dan dia nanti akan menuju ke sklera ini ya. Nah, inilah yang dinamakan limbus kornea ya. Jadi limbus kornea itu bisa dikatakan sebagai batas antara kornea dengan skleranya ya. Nah, tempat limbusnya ini ya, di mana di daerah tepi skleranya inilah yang dinamakan sulcus. Di sini nanti ada alur sulcus kornea namanya yang berada di tempat limbus korneanya ini ya. Dan kemudian di bagian posteriornya atau sebelah belakangnya dari kornea ini yang memenuhi 5/6 ya dari bola mata, inilah yang dinamakan sklera. Oke, ingat bahwasannya di bagian depan dari sklera ini nanti akan ditutupi oleh konjungtiva bulbi ya. Ada konjungtiva bulbinya di sini ya. Terus kemudian nanti yang di bagian dalamnya itu nanti akan ditutupi oleh lapisan tengahnya yaitu koroid ya. Oke, terus kemudian kita lanjutkan ke bagian tengahnya atau lapisan kedua yang dinamakan tunika vasculosa bulbi atau ovea ya. Yang pertama yang tampak ini ya, yang berwarna coklat dan juga banyak pembuluh darahnya inilah yang dinamakan koroidia atau koroid. Ya, tadi sudah saya sampaikan koroid ini adalah yang melapisi bagian dalam dari sklera ini ya, sklera. Nah, melapisi bagian dalamnya, sedangkan yang bagian depannya ini ya, atasnya maksudnya bagian superficialnya itu adalah konjungtiva bulbi ya, itu bulbi. Oke, terus karena bersifat vaskuler maka dikatakan di sini memiliki banyak pembuluh darah ya, banyak pembuluh darah. Maka karena banyak pembuluh darah ini tentunya akan memberikan nutrisi di sekitar-sekitarnya, bisa jadi bisa mengarah ke bagian dari bagian sekitarnya intinya lah ya. Oke, dari koroid ini. Baik, terus kemudian kita lanjutkan, nah kita buka lagi ya untuk bagian kedua setelah koroid atau koroidia, yaitu corpus ciliaris atau badan siliar. Ya, ini coba bisa lihat di sini ya. Oke. Nah, inilah yang dinamakan corpus ciliar ya. Jelas ya di sini ya. Ini adalah corpus ciliaris ya. Corpus ciliaris ini nanti di bagian namanya corona ya, corona ciliaris ya. Meskipun mungkin tidak banyak disebutkan ya. Oke. Kemudian selain ada corpus ciliaris, itu juga terdapat di dalamnya adalah otot siliar, ya.
yang dinamakan musculus ciliaris ya. Musculus ciliaris ya. Terus kemudian ada bagian yang menonjol ini ya dari badan korpusnya. Nah, bagian yang menonjol inilah yang dinamakan processus ciliaris. Nah, processus ciliaris ini nanti akan menghasilkan suatu cairan yang dinamakan humor aquos. Nah, kita akan sampaikan bagaimana perjalanan humor aquos sampai dia keluar atau mendrainase masuk ke pembuluh darah ya yang ada di sklera ya. Oke. Itu adalah corpus ciliaris ya, di mana nanti terdapat musculus ciliaris beserta tonjolannya ya. Penonjolan yang dinamakan processus ciliaris. Nah, pada processus ciliaris ini ya, tonjolan ke depannya dari processus ciliaris itu nanti terdapat penggantung ya. Penggantung ini ya kanan kiri itulah yang dinamakan ligamentum suspensorium ya. Ligamentum suspensorium ya. Lentis ya, karena apa? Dia menghubungkan dengan lensa ini ya, lensa kristalina ya, atau nama lainnya adalah zonula zinii ya, atau zonula ciliaris juga boleh, nggak apa-apa ya. Oke, terus kemudian ada bagian dari corpus corpus ciliaris yang ke depan ini ya, ke depan. Nah, inilah yang dinamakan iris ya, ini adalah iris ya. Iris, dan kemudian di bagian depan dari iris kanan kirinya nanti ada bagian lubang, ini lubang dinamakan pupil ya. Nah, di daerah pupil ini nanti ada otot-ototnya juga, sehingga otot ini akan mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ya. Nah, otot tersebut itu adalah musculus dilatator pupil dan musculus sphincter pupil. Nah, otot yang sphincter pupilnya itu nanti untuk mengkontraksi atau mengecilkan dari pupil. Nah, itu pada saat banyak cahaya yang masuk. Sedangkan kalau soma kita dalam kondisi gelap ya, maka yang bekerja adalah musculus dilatator pupil. Nah, adapun persarafannya nanti kita akan sampaikan ya. Nah, persarafannya nanti itu akan diinervasi oleh saraf otonom, baik simpatis maupun parasimpatisnya. Oke. Kemudian dilanjutkan di bagian dalamnya, yaitu tunica nervosa atau tunica interna ya. Nah, tunica interna atau di sini adalah retina, nanti terbagi atas ada dua, yaitu stratum pigmenti bagian luarnya dan yang bagian retinanya yaitu lembaran dalamnya. Nah, stratum pigmenti itu nanti tersusun atas tiga, yaitu stratum pigmenti retina, kemudian nanti yang ada hubungannya dengan corpus ciliaris yaitu stratum pigmenti yang corporis ciliaris ya. Jadi mungkin lebih jelasnya kalau saya tunjukkan seperti ini ya. Jadi ini adalah bagian stratum dari pigmenti yang retina. Kemudian ini kita masuk ke daerah, ini kan badan siliarnya ya, sehingga inilah dinamakan bagian dari stratum pigmenti corporis ciliaris ya, karena letaknya ada di daerah corpus ciliaris. Kemudian di bagian depannya lagi ini karena letaknya ada di iris, maka dinamakan stratum pigmenti iridis ya. Nah, untuk yang retina sendiri ini ya, di bagian dari retina itu terbagi atas dua bagian, ada pars optika retina ya di bagian retinanya sendiri, yaitu di bagian belakangnya ya, kemudian ke depannya di sini nanti ada pars ciliaris retina dan pars iridica retina. Nah, antara kedua pars yaitu pars iridica yang ini ya dan pars ciliaris ini dengan pars optikanya ini itu terdapat suatu struktur yang dinamakan ora serrata. Nah, ini ora serrata ya. Ora serrata ini merupakan batas antara kedua pars di depannya ini dengan pars optikanya ya. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah pada pars optikanya ini itu terdapat reseptor
atau rangsang cahaya dan warna ya. Jadi di sini terdapat atau memiliki sel penerima rangsang dan tentunya dia lebih tebal ya daripada di bagian yang kedua pars ini ya. Nah, sedangkan yang kedua pars ini baik pars ciliaris dan pars iridica ini ya, retina itu tidak memiliki sel penerima rangsang cahaya, maka dinamakan bersifat buta ya, atau pars ceca retina ya, pars ceca retina ya. Oke ya, ini saya menggunakan bola mata yang satunya untuk mengulangi bagian-bagian dari stratum pigmenti ya, karena mungkin kalau yang bola mata yang satunya itu lebih kecil. Coba kita lihat lagi. Kalau kita lihat lapisan demi lapisan dari luar ke dalam, ini adalah lapisan luarnya ya, tunika fibrosa. Terus kemudian nanti yang di tengah-tengah ini adalah bagian dari tunika vaskulosanya, dan di bagian dalamnya inilah yang dinamakan tunika interna atau nervosanya. Nah, ini kita ke retinanya ya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah ini tadi lembaran-lembarannya atau stratum pigmentinya ya. Jadi yang di bagian belakangnya ini adalah stratum pigmenti retinanya sendiri. Kemudian, nah ini kan ada corpus ciliaris, sehingga kita tarik saja ke sini. Nah, ini ya ke sini nih. Nah, di daerah inilah nanti ada ketemu yang namanya stratum pigmenti corpori ciliaris beserta di bagian atasnya ini atau di bagian luarnya ini ya. Tapi tentunya lebih bagian dalamnya ini adalah namanya stratum pigmenti iridis ya. Nah, keduanya ini tadi itu termasuk pada pars ceca ya. Karena apa? Karena dia tidak memiliki sel penerima rangsang cahaya sehingga bersifat buta ya. Nah, sedangkan yang di bagian retina yang di dalam ini ya, di bagian belakang maksudnya ya, inilah yang dinamakan pars optica karena memiliki sel penerima rangsang dan memiliki ketebalan dibandingkan dengan pars yang ceca tadi itu ya. Ini ada nampak khas ya. Nah, khas inilah yang seperti kipas ini ya, dan dia letaknya dekat sekali dengan bagian pars optikanya ini. Nah, ini dinamakan ora serrata. Ora serrata ini merupakan batas antara kedua pars ya, yang di depannya yaitu pars ciliaris ini dan pars iridis ini dengan pars optikanya bagian dari retina ya. Oke, kita lanjutkan. Yang di sini bagian dari pars optikanya yang retina. Nah, coba ini karena bola mata sebelah kiri, maka di sini tampak ada bagian nasal ya. Berarti kan ke medial sini ya, ke medial nasal. Ini coba lihat. Ini ada suatu bangunan dan ini cekung sebetulnya ya. Ya, tampak ya ini ya. Nah, ini sebetulnya cekung ya, sehingga dinamakan fovea centralis. Ya, ini fovea centralis. Apa itu fovea centralis? Merupakan bagian retina yang banyak mengandung sel-sel konus, ya, sel-sel konus atau sel-sel kerucut, ya. Nah, ini yang dinamakan makula lutea, ya, makula lutea, ya, sebelah nasalnya ya, sebelah nasalnya sana ya, yang ke medial. Sedangkan yang sebelah lateralnya ini, nah ini yang temporal, ke arah temporal atau lateralnya ini, tampak di sini ada tonjolan-tonjolan yang berada di daerah nervus opticusnya. Ya, inilah yang dinamakan papilla nervi optici ya, nervi optici atau discus nervi optici yang dilalui oleh nervus opticus. Nah, ini yang warna kuning adalah nervus opticus. Sedangkan yang warna merah sama biru ini merupakan fasa darah yang memberi nutrisi atau memvaskulisasi atau memperdari dari retinanya, yaitu arteri dan vena centralis ya, itu. Nah, sehingga kalau yang pada fovea centralis ini merupakan makula lutea atau bintik kuning karena banyak mengandung sel-sel konus tadi itu, sedangkan kalau yang di bagian diskus maupun papilla nervi optici ini
itu tidak terkandung lapisan koni atau sel-sel konusnya, sehingga dinamakan bintik buta ya. Nah, maka kalau seumpama cahaya masuk ya dari depan ya, dari kornea terus kemudian ke kamera okulinya, diterima oleh lensa, kemudian dibiaskan terus masuk ke daerah ruangannya adalah corpus vitreus, kemudian diterima oleh retina. Harusnya itu diterimanya di sini, di fovea centralisnya ya, sehingga kita bisa melihat, oh ada warna ini, oh bentuknya seperti ini ya, dan nanti akan diteruskan lewat nervus ini. Tapi kalau cahaya itu jatuhnya ke bagian diskus atau papilanya nervi optisinya ini, maka ya tentunya kita tidak akan bisa melihat apapun karena memang tidak mempunyai lapisan atau sel-sel konus, bahkan mungkin bacillus ya. Nah, itu tentang retina terutama di bagian pars optikanya. Setelah kita mempelajari tentang dinding pada bulbus oculi atau lapisan-lapisan dari luar ke dalam pada bulbus oculi, maka kita lanjutkan yang terakhir yaitu ruangan berta isi dari bola mata ya. Nah, yang pertama yaitu ruangan-ruangannya. Nah, ruangan-ruangan ini dan isinya yang berada dalam bulbus oculi ini ya, itu dari frontal ke occipital ya, dari depan ke belakang ya. Yang pertama yaitu kamera oculi ya. Kamera oculi ini nanti akan terbagi atas dua ruangan, yaitu kamera oculi anterior dan kamera oculi posterior, di mana kamera oculi anterior ini dengan kamera oculi yang di bagian posteriornya ini ya, itu nanti saling berhubungan melalui pupil. Nah, ini lihat pupil ya. Pupil yaitu lubang yang dibentuk oleh iris ya, jangan lupa. Nah, sekarang kita bicarakan tentang kamera oculi yang anterior. Nah, yang di daerah ini nih. Jadi kalian harus mengetahui ruangan ini dibatasi oleh di bagian depannya ini. Nah, ini bagian beningnya yaitu kornea ya. Terus kemudian ini adalah iris ya. Ya, maaf, ini adalah iris ya. Iris, dan terus kemudian di bagian paling posteriornya ini adalah lensa kristalina atau lensa ya. Terus kemudian di bagian kamera oculi posteriornya ya, yang daerah sini ya. Ya, nanti kita akan insertkan ya, tambahkan dengan gambar. Ya, daerah sini di mana dibatasi oleh iris bagian depannya ini ya. Kemudian di belakangnya nanti ada lensa kristalina dan ada suatu membran hyaloidea yang berada di daerah ini, ruangan di bagian belakangnya atau yang dinamakan korpus bukan ruangan tapi yaitu korpus ciliaris. Nah, ini korpus ciliarisnya ya. Nah, inilah yang dinamakan kamera oculi posterior. Jadi paling gampangnya seperti ini ya, ini saya coba akan dekatkan seperti ini ya. Jadi yang saya tunjuk ini adalah kamera oculi anterior ya. Kemudian batasannya di sini ya, di tengah-tengahnya ada pupil, kemudian di belakangnya pupil ini nanti ada ruangan lagi ya. Ya, yang ruangan ini yang saya tunjuk ya. Ini adalah namanya kamera oculi posterior ya. Nah, ini sekaligus untuk menceritakan bagaimana perjalanan cairan yang dihasilkan oleh prosesus ciliaris tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu humor aquos ya. Jadi di bagian ini, nah ini ya, ada proses ciliaris menghasilkan humor aquos, maka cairan yang dari sini ya nanti akan masuk ke kamera oculi posterior. Nah, ini adalah kamera oculi posterior, kemudian berlanjut menuju ke pupil ya, keluar lewat pupil ini menuju ke depan. Nah, ini nanti masuk ke kamera oculi anterior ya. Nah, di kamera oculi anterior ini nanti akan melalui suatu sudut antara spatia anguli iridis ya. Nah, di sini ya, spatia anguli iridis ya, sudut pada iris. Nah, di sini ya, melalui di sini terus keluar pupil, terus kemudian nanti bermuara
di sinus venosus sclera. Nah, di sini ya, di bagian dekat dengan skleranya. Ya, itu adalah aliran humor aqueous. Nah, sedangkan pada bagian belakangnya ini ya, ruangan ini nanti berisi badan kaca atau corpus vitreous ya, yang nanti menghasilkan humor vitreous ya. Kemudian kita lanjutkan ke bagian lensa kristalina. Nah, ini saya ambil lensanya. Coba lensa ini nanti terdiri atas kapsul. Nah, ini kapsul, nanti lentis, kemudian epithelium lentis dan substantia lentis. Dan ini mempunyai dua cembung sehingga dinamakan biconvex ya, biconvex ya, yang terdiri atas polus anterior dan polus posterior, sehingga kedua polus tersebut nanti ada suatu garis yang dinamakan aksis lentis ya. Nah, tepi lensanya, nah di sini dan di sini namanya ekuator ya, seperti halnya pada bola mata tadi yang di depan ya. Kemudian lensa ini nanti akan dihubungkan kanan kirinya ini oleh suatu ligamentum yang dinamakan ligamentum suspensorium lentis atau zonula ciliaris. Nah, kenapa ada kata-kata zonula ciliaris? Karena ligamentum ini nanti akan menempel pada bagian korpus ciliaris ya, yang tersusun atas serabut-serabut atau fibra zonularis ya, yang datang dari pars ciliaris ya, retina, yang dimulai dari ora serrata sampai dengan processus ciliaris. Ingat ora serrata yang tadi yang berbentuk kipas-kipas itu tadi ya. Oke, ini yang berhubungan dengan apa? Lensa. Nah, lensa ini nanti itu juga karena di bagian badan siliar ada musculus ciliaris, maka karena adanya musculus ciliaris itu nanti akan yang membantu pada saat akomodasi ya, bagaimana mencembung menipisnya dari lensa ini ya. Nah, itu nanti akan ditarik oleh musculus ciliaris ya, yang mengontraksikan ya. Oke, terus kemudian kamera vitrea tadi sudah ya. Jadi kalau ini saya ambil lensanya, kemudian ini ada suatu ruangan ya di belakang dari lensa cukup lebar yang terisi oleh suatu struktur yang namanya corpus vitrea, di mana corpus vitrea ini nanti akan memproduksi cairan yang dinamakan humor vitreous ya, humor vitreous. Baik, kita memasuki bagian vaskularisasi inervasi. Yang pertama adalah vaskularisasi dulu ya, terutama adalah vaskularisasi pada bola matanya ya. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya bola mata ada beberapa lapisan ya. Lapisan luarnya yaitu, nah ini adalah sklera ya. Nah, ternyata sklera ini itu nanti akan mendapatkan darah atau pasokan darah dari, nah ini salah satunya ini ya, dari arteria ciliaris anterior ya, anterior. Meskipun sebetulnya ini dia berasal dari otot-otot ekstraokuler. Ini adalah otot-otot ekstraokuler ya. Oke. Terus kemudian di bagian dalamnya lagi. Nah, ini bagian dalamnya yaitu bagian tengah ya. Ingat, ini adalah lapisan luarnya sklera, kemudian yang lapisan tengahnya adalah koroid, baru bagian dalamnya adalah retina. Nah, koroid ini nanti dia akan mendapatkan pasokan darah terutama adalah dari arteri ciliaris posterior yang brevis ya, yang brevis. Sedangkan untuk yang arteri ini ciliaris yang posterior longus itu nanti menuju ke atau memberikan darah atau pasukan ke korpus ciliaris dan iris ya. Terus kemudian kalau retina sendiri, nah ini retina bagian dalamnya itu mendapatkan pasukan dari ini ya, arteri dan vena centralis ya, ini ya, arteri vena centralis. Coba lihat ya, ini coba lihat masuk ya ke sana. Terus kemudian untuk yang arteri ciliaris posterior brevisnya itu coba lihat, nah ini dia menuju ke daerah koroid. Nah, yang untuk yang brevis ya, sedangkan yang longus ya, coba apakah ada yang longus di sini? Yang longus, oh tidak ada ya. Nah, yang longus itu nanti oh ya, ini arteri ciliaris posterior yang longus. Yang longus ini nanti dia akan menuju pasokan ke arah mana?
ini nervus ciliaris dan irisnya ya. Ada ini juga ada kumpulan vena yang cukup banyak ya ini. Bukan kumpulan vena ya, tapi vena yang lebar atau yang besar selain vena centralis ini merupakan ini adalah vena vorticosa ya, vena vorticosa. Nah ini, oke, baik. Jadi arteri ciliaris ini tadi itu merupakan cabang dari arteri ophthalmica, maaf ya, arteri ophthalmica. Nah, arteri ophthalmica merupakan percabangan dari arteri carotis interna. Ya, setelah kami menjelaskan vaskularisasi pada bola mata, kita lanjutkan untuk inervasi pada bola mata. Ya, tadi di awal sudah kita sampaikan untuk inervasi pada otot-otot ekstraokuler, ya, di mana untuk yang nervus oculomotorius itu akan menginervasi kecuali pada musculus rectus lateralis dan musculus obliquus superior ya. Untuk yang musculus rectus lateralis oleh nervus abducens atau nervus 6, sedangkan yang musculus obliquus superior itu nanti akan diinervasi oleh nervus trochlearis ya. Kemudian kita lanjutkan bagian yang lain, di mana di bagian korpus ciliaris ini itu terdapat musculus ciliaris. Nah, musculus ciliaris ini nanti beserta dengan otot sphincter pupil ya, yang nanti akan mengkontriksikan pupil ya, itu nanti akan mendapatkan serabut parasimpatik postganglioner dari ganglioner ciliare yang merupakan serabut dari nervus oculomotorius ya, yaitu yang ini musculus ciliarisnya ini beserta dengan otot pupil yaitu musculus constrictor pupil atau musculus sphincter pupil ya. Sedangkan yang untuk musculus dilatator pupil yang nantinya untuk melebarkan pupil ya, itu mendapatkan serabut simpatis ya, yang merupakan bagian dari serabut sensoris nervus ciliaris longus ya, yang dimana nanti nervus ciliaris longus itu memasuki sklera. Nah, ini masuki sklera ini ya. Terus kemudian pada paruh bagian anteriornya ini nanti bagian anterior mata ini nanti ya, dan nervus tersebut merupakan serabut sensoris ya bagi refleks kornea ya, selain pada ini tadi ya, itu juga sebagai refleks kornea dan juga mengandung serabut simpatis yang menginervasi pada musculus dilatator pupil. Ingat, pada pupil itu ada dua, musculus dilatator pupil dan musculus sphincter pupil. Kalau musculus dilatator pupil itu nanti akan diinervasi oleh serabut simpatisnya yang berasal dari nervus ciliaris longus ya, sedangkan untuk yang sphincter pupil beserta dengan musculus ciliaris itu mendapatkan persarafan dari serabut parasimpatis postganglioner, ganglioner ciliare yang merupakan serabut dari nervus oculomotorius ya. Setelah kita menyampaikan tentang inervasi pada bola mata, tidak kalah penting adalah jaras dari nervus opticus atau jaras penglihatan mata ya, yaitu nervus opticus. Nah, coba kalian bisa lihat pada gambar ini ya, di mana di sini kita lihat ini merupakan dianggap sebagai dunia kita, benda atau objek yang kita lihat ya, sehingga ini dinamakan lapang pandang kita ya. Ini lapang pandang bagian kiri, ini adalah lapang pandang bagian kanan. Nah, ini adalah bola matanya dan yang menjadi fokus kita adalah pada retinanya ini ya. Jadi nanti bayangan yang kita lihat ya pada objek tersebut itu nanti akan masuk ke retina kita ya. Nah, retina kita ini nanti akan terbagi atas dua bagian, yaitu adalah pas temporal dan pas nasal. Nah, ini pas nasal, pas temporal. Nah, kalau seumpama nanti bagian yang kita lihat dari sebelah kiri itu nanti akan diterima ke bagian temporalnya sini ya, bagian temporalnya sini, sehingga di bagian temporal ini nanti bayangan atau cahaya nanti akan diteruskan ya melalui nervus opticus, kemudian terus saja
Bahkan ini tidak mengalami penyilangan ya, dia akan meneruskan ke traktus optikus. Ini adalah traktus optikus. Ya, ingat ini adalah retina pars temporalis ya. Terus kemudian dia akan melanjutkan ke nervus opticus. Nervus opticus dia tidak menyilang dan langsung menuju ke traktus opticus. Di traktus opticus nanti akan mengalami perpindahan sinap. Nah, sinap ini di bagian talamus ya, di bagian talamus yaitu di di nukleus geniculatum lateral ya. Terus kemudian melanjutkan menuju ke primer visual cortex atau korteks primer visual ya, terutama di daerah sulcus calcarinus ya, area 17 ya, area berman 17. Nah, ini yang mata sebelah kiri ya, ini sebelah kiri. Sebaliknya, kalau yang mata sebelah kanan nanti akan menerima lapang pandang di sebelah kanannya ini ya. Nah, ini yang dari kanan ke kanan ini juga ya. Coba lihat. Ya, sama juga nanti untuk yang sebelah sini itu juga akan diterima oleh bagian ya, kali ini temporalnya ya. Kalau yang di sini adalah pas temporalnya, yang di sini adalah pas nasalnya. Nah, yang di bagian pas nasalnya ini nanti itu dia akan apa? Dia akan menyilang ya, dia akan menyilang terus ini namanya chiasma opticus, kemudian meneruskan ke traktus opticus, baru ke CGL atau corpus geniculatum lateral, dan kemudian melanjutkan ke area visual. Sebelum ke area visual sebetulnya nanti ada bangunan seperti kipas, itu namanya radiatio optica ya. Nah, sama halnya dengan yang satunya ini ya. Nah, ini juga sama, kalau kita lihat bayangan di sini diterima oleh pars nasalnya ini, maka nanti akan meneruskan ke nervus opticus. Di nervus opticus itu nanti dia akan disilangkan ya lewat chiasma opticus, kemudian traktus opticus ke corpus geniculatum lateral dan meneruskan ke area visual. Sama saja nanti kalau sama bayangan diterima oleh pars temporal itu dia tidak akan disilangkan, tapi dia akan terus. Setelah nervus opticus, dia ke traktus opticus, ke corpus geniculatum, ke radiatio optica, baru ke. Demikian jaras untuk penglihatan yang diperantari oleh nervus opticus ya. Nah, silakan nanti adik-adik bisa membaca kembali tentang visual pathway ini ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran praktikum kali ini tentang organum visus pada blok 5, blok indera dan integumentum. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, nun kulami wasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.